Suku Dayak Benua tidak hanya kaya akan budaya leluhurnya saja, tetapi juga kaya akan tradisi yang dilakukan sehari-hari. Salah satunya yaitu batimung. Jadi memang sambil berlarian seperti itu sambil ditombak. Borneo, tanah kaya sejuta pesona, paru-paru bagi dunia. Luasnya hutan tropis menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat yang mendiaminya. Penjelajahan saya kali ini akan mengeksplor keunikan tradisi dan budaya Dayak Benuaq di Kutai Barat. Upacara adat Kuangkei merupakan puncak tertinggi dari rangkaian upacara kematian khas suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Upacara ini dilakukan sebagai tanda bakti orang Dayak Benuaq kepada leluhur yang sudah meninggal. Kuangkei menjadi upacara adat yang dilakukan selama berhari-hari. Nah, salah satu rangkaiannya itu mendirikan tiang belontang sebagai lambang adat dari suku Dayak Benuaq. Ayo Pak, kita angkat. Belontang memiliki nilai sejarah yang tak dapat dipisahkan dalam upacara adat Kuangkei. Motif ukuran belontang biasanya diukir khusus dalam bentuk manusia berwujud laki-laki, menandakan keutamakan yang diritualkan adalah laki-laki. Tiang belontang ini memang terbuat dari kayu ulin, itu wajib. Sudah? Setiap motif ukiran belontang mempunyai makna yang menggambarkan peran dan perilaku leluhur serta kelas sosial dalam masyarakat Dayak Benuaq. Masih kita arahkan karena harus mengarah ke matahari terbenam. Dan salah satu fungsi dari tiang belontang ini itu juga untuk mengikat hewan persembahan kepada leluhur. Wajah belontang yang menghadap ke matahari terbenam sebagai simbol manusia akan kembali ke Sang Pencipta. Dari tanah akan kembali ke tanah. Belontang kemudian diikat dengan selampit rotan yang akan dihubungkan dengan kesucong atau kandang kerbau persembahan. Semakin sore, semakin banyak warga yang berdatangan untuk menyaksikan rangkaian upacara adat Kuangkei. Para pawang memulai prosesi penyembelihan hewan kurban dengan memanjatkan doa-doa dan sesaji kepada leluhur mereka. Kerbau persembahan sudah masuk ke dalam kesucong. Beberapa hewan kurban lainnya seperti babi dan ayam juga sudah dipersiapkan. Salah satu hewan yang harus ada di acara Kuangkei adalah kerbau. Nah, ini sebelum dipotong nanti akan ada doa-doa khusus yang dipanjatkan. Dan kita lagi nali-naliin ini kerbaunya pakai selampit yang terbuat dari rotan supaya kerbaunya itu tidak lari-larian nantinya. Karena ini pagarnya semua nanti akan dibongkar. Pemotongan kerbau menjadi puncak acara yang ditunggu-tunggu masyarakat. Sebelum dilepaskan, leher kerbau akan diikat menggunakan selampit rotan yang sudah dihubungkan dengan belontang. Tarian dari para pawang menandakan proses persembahan hewan kurban akan dimulai. Perwakilan lembaga adat memperingatkan warga untuk menjaga diri. Pihak penyelenggara hanya menyediakan piring putih dan sejumlah uang tertentu sebagai pengganti adat jika ada yang terluka. Sekarang saya lagi mulai potong-potong kayu yang menjadi pagar dari kerbau. Jadi sebentar lagi kerbaunya akan dilepas, makanya warga semuanya harus berhati-hati mundur karena takutnya kerbaunya itu bisa menyerang. Wow. Oh, udah terlihat itu kerbaunya. Waduh.
Ini nyerang sih. Jadi memang sambil berlarian seperti itu sambil ditombak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Takut, kaget. Jadi prosesi ini memang sudah menjadi tradisi. Alunan musik tradisional khas Dayak Benuak terus mengiringi, menjadi penyemangat bagi warga. Kerbau yang terkena tombak semakin mengamuk ke sana kemari. Para penombak juga tidak boleh sembarangan, hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang telah ditunjuk. Sudah mulai lemas, makanya warga-warga itu sudah mempersiapkan tali untuk diikat kerbaunya. Itu ramai sekali. Gong sudah dibunyikan, tandanya proses penyembelihan sudah selesai. Setelah ini kerbaunya akan dibawa ke rumah untuk dimasak dan juga dimakan secara bersama-sama. Satu lagi, makanan yang wajib ada pada upacara Kuangkai. Acara adat Kuangkai menjadi salah satu upacara adat besar yang dilaksanakan suku Dayak Benuak. Warga suku Dayak Benuak biasanya kalau mau menebang pohon besar itu pakai wase. Ini nih, sejenis kampak, cuma bedanya di bagian gagangnya ini lebih elastis. Wase menjadi salah satu peralatan suku Dayak Benuak yang masih digunakan sampai sekarang. Elastisitas gagang kampak ini dapat mengurangi resiko lecet pada tangan saat digunakan untuk menebang pohon besar. Karena masih banyak dahan-dahan, makanya pohonnya malah nyangkut nih. Wih, nyangkut. Oke. Umbut yang mau kita cari ini namanya adalah umbut nanga. Itu sejenis palem-paleman. Karena bagian umbutnya itu ada di dalam, kita harus bersihkan dulu seluruh permukaan luarnya. Setelah mengupas lapisan pucuknya, akhirnya terlihat lapisan putih yang merupakan umbut batang nangak. Rasanya itu ada pahit-pahitnya memang. Berbeda dengan umbut aren. Kalau umbut aren itu biasanya lebih lembut dan manis. Kalau ini seperti buah, teksturnya seperti buah pir, terus ada pahit-pahitnya. Seger juga sih Pak sebenarnya ini. Umbut nangak yang cukup langka membuat olahannya menjadi spesial bagi suku Dayak Benuak. Nah, umbutnya sekarang mau langsung kita bawa ke tempat acara Kuangkai. Umbut ini disediakan khusus bagi keluarga terdekat arwah yang diupacarakan. Kalau acara besar seperti Kuangkai ini yang nggak boleh terlewatkan adalah masak-masaknya.